siswa baru Supernatural. Cerita dimulai pada hari yang kacau, di mana 6 orang sedang duduk membicarakan Sukano, siswa baru yang baru saja pindah. 6 orang itu mengatakan bahwa dari penampilan luar, Sukano seharusnya bisa bergabung dengan kelompok mereka, dan Shibayama setuju dengan pendapat itu. Namun, dia merasa bahwa Sukano terlihat sedikit aneh. Ketika dia berbicara, Sukano kebetulan lewat, sehingga mereka tidak memanggilnya untuk berbicara dan memperkenalkan diri. Shibayama bertanya kepada Sukano tentang sekolah barunya, dan Sukano menjawab bahwa dia sangat menyukai tempat ini, bukan hanya sekolahnya, tetapi juga seluruh kota, karena dia merasa pasti ada hal-hal menakjubkan dan menarik yang menunggunya. Mendengar itu, Hozotan berkata bahwa sejak dia tinggal di kota ini, dia tidak ingin melihat hal-hal menakjubkan atau menarik. Shibayama setuju dengan pendapatnya, karena mereka berdua sudah merasa bosan tinggal di sini. Namun, ketika Shibayama melihat bahwa Sukano tertarik dengan hal-hal menakjubkan, dia mengajak Sukano untuk bergabung dengan klub yang sedang mereka dirikan, yang disebut Klub Supernatural. Ketika Sukano mendengar hal itu, dia semakin bersemangat dan segera meminta untuk bergabung dengan klub. Hozotani mengatakan bahwa dia akan terkejut karena Shibayama sendiri memiliki kekuatan ajaib dan akan tampil di acara TV. Semakin Sukano tahu bahwa ada orang dengan kekuatan ajaib di dekatnya, semakin dia merasa bersemangat dan meminta Shibayama untuk menunjukkan kekuatan ajaibnya. Shibayama yang telah menerima Sukano untuk bergabung dengan klub kemudian mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kekuatannya setelah pelajaran selesai. Dan di provinsi tempat Sukano merasa senang, tiba-tiba dia melihat sebuah tanaman bunga yang aneh karena bunga tersebut sangat mirip dengan mata manusia. Shibayama dan Hozotani yang telah lama berada di sekolah ini juga baru saja melihat bunga-bunga aneh itu. Sukano kemudian berdiri dan melompat-lompat dengan gembira, mengatakan bahwa dia merasa senang bisa menemukan hal-hal menarik seperti ini sebelum dia pergi. Pada hari itu, Shibayama memperkenalkan Sukano kepada teman-teman klub Supernatural dan mengatakan bahwa dia telah mencoba memotong bunga aneh itu dan menemukan bahwa itu benar-benar mata. Di sisi lain, Kida, teman lain di klub yang memiliki kemampuan melihat roh, menatap bunga aneh itu dan mengatakan bahwa dia merasakan adanya roh yang belum mencapai ketenangan, yaitu roh seorang prajurit yang terjebak dalam bunga aneh tersebut. Ketika Sukano mengetahui bahwa Kida juga memiliki kekuatan ajaib, dia merasa sangat bersemangat karena berpikir dia akan melihat sesuatu yang menakjubkan dan luar biasa lagi. Kemudian, pertunjukan kekuatan ajaib Shibayama dimulai. Dia mengeluarkan sebuah sendok dan hanya dengan melihat sendok itu sejenak, tiba-tiba sendok tersebut patah dengan mudah. Setelah Sukano melihat kekuatan ajaib Shibayama, dia berkata bahwa itu sangat luar biasa dan ingin mencoba melakukannya juga. Shibayama kemudian menyarankan agar dia hanya fokus melihat sendok dan membayangkan dalam pikiran bahwa itu adalah sendok yang patah. Dalam sekejap, Sukano berhasil mematahkan sendok itu seperti yang dilakukan Shibayama, yang membuat semua orang terkesan. Sukano berpikir bahwa Shibayama juga memiliki kekuatan ajaib, tetapi Shino mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia menunjukkan bahwa jika dia terus-menerus memutar sendok hingga hampir patah, kemudian menggunakan sendok yang hampir patah itu untuk menggoyangkannya sedikit, sendok itu akan patah seolah-olah menggunakan telekinesis. Peristiwa itu membuat semua orang di klub curiga apakah kekuatan Shibayama hanyalah trik sulap. Namun, Shibayama bersikeras bahwa dia menggunakan telekinesis dan tidak ingin teman-temannya salah paham. Sukano yang mendengar itu berkata bahwa tidak ada yang salah paham karena dia tidak memiliki telekinesis seperti Shibayama. Jadi, dia diam-diam menggunakan orang lain sebagai pengganti. Pada sore hari berikutnya, Takaba berbicara dengan Motoh tentang Shibayama yang akhir-akhir ini menyendiri dan berlatih telekinesis. Takaba mengatakan bahwa itu wajar karena siswa baru, Sukano, telah mempermalukan Shibayama. Namun, Motoh tetap percaya bahwa Shibayama menggunakan kekuatan ajaib untuk mematahkan sendok, sementara Sukano hanya menggunakan sulap, yang merupakan metode yang berbeda. Takaba kemudian berkata bahwa jika prajurit seperti itu ada, itu pasti bagus.
yang membuat Motoh merasa bahwa pernyataan itu tidak pantas. Sebelum keduanya bertengkar, Sukano tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Shibayama karena dia telah mengirim banyak pesan tetapi tidak mendapatkan balasan. Dia kemudian memberitahu Motoh bahwa saat berjalan pagi, dia menemukan air terjun yang keren di utara sekolah. Ketika keduanya mendengar itu, mereka penasaran kapan air terjun itu ada di dekat sekolah. Sukano mengajak semua orang untuk melihatnya setelah sekolah selesai. Ketika semua teman di klub berkumpul, Sukano memimpin jalan menuju air terjun tersebut. Dalam perjalanan, Motoh masih merasa ragu karena selama dia di sekolah itu, dia belum pernah melihat air terjun. Namun, Sukano tetap bersikeras bahwa air terjun itu nyata dan sangat menakjubkan. Meminta semua orang untuk mendengarkan suara air terjun dengan baik. Semua orang merasa terkejut karena mereka benar-benar mendengar suara air terjun yang Sukano sebutkan. Akhirnya, mereka semua tiba di air terjun yang tiba-tiba muncul, dan semua orang terkejut dengan keberadaannya yang tidak terduga. Shibayama, yang sebelumnya tidak mau berbicara setelah merasa dipermalukan karena sendok yang patah, akhirnya mengakui bahwa ini adalah hal yang supernatural. Teman-temannya merasa senang mendengar dia berbicara, dan Takaba berkata bahwa dia tidak menyangka Shibayama akan serius tentang acara TV. Namun, Shibayama sendiri tidak khawatir tentang itu, karena dia sebenarnya khawatir bahwa menggunakan telekinesis untuk mematahkan sendok tidak akan menjadi hal yang menakjubkan lagi, dan dia ingin menemukan sesuatu yang baru dan berbeda. Pada saat itu, Sukano menyela dan bertanya apakah mereka tahu bahwa air terjun ini misterius. Dia menjelaskan bahwa pagi tadi dia pergi ke batu di bawah air terjun, tetapi untuk mencapai tempat itu cukup berbahaya. Dia kemudian bertanya apakah mereka tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Setelah kalimat itu, Sukano melihat ke langit dan merasakan energi dari telapak tangannya yang mengenai seekor burung yang sedang terbang, hingga burung itu jatuh mati dengan cara yang mengejutkan. Selama itu, Sukano memberitahu Shibayama bahwa dia bisa melakukan hal itu karena mendapatkan kekuatan dari air terjun ini. Dan mungkin jika mereka berdiri di bawah air terjun, mereka juga bisa mendapatkan kekuatan ajaib tersebut. Kata-kata itu membuat Shibayama terkesan saat melihat air terjun itu, tanpa menyadari bahwa Sukano sedang mengamatinya dengan tatapan yang menyimpan sesuatu. Namun, di kelas berikutnya, tiba-tiba guru masuk dan menanyakan tentang Shibayama yang telah menghilang secara misterius selama hampir 2 hari. Guru meminta kerjasama semua orang untuk membantu mencarinya sekali lagi. Setelah sekolah selesai, semua teman di klub berkumpul dan berdiskusi tentang kemana Shibayama pergi, terutama karena banyak hal aneh yang terjadi, termasuk bunga yang tumbuh menjadi mata dan air terjun yang tiba-tiba muncul. Ketika mereka kehabisan ide, Motoh meminta Kida untuk mencoba menggunakan kekuatan melihat roh untuk membantu mencari Shibayama, tetapi Kida mengatakan bahwa dia merasa tidak enak belakangan ini dan merasakan kekuatan roh dari air terjun. Jadi, dia cukup yakin bahwa Shibayama pasti berada di air terjun itu. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun pergi ke air terjun tersebut lagi. Setibanya di sana, Motoh bertanya sekali lagi untuk memastikan bahwa Shibayama benar-benar ada di air terjun itu. Karena jika demikian, dia ingin segera masuk untuk membantu. Namun, Takaba mengatakan bahwa sudah terlambat karena roh Shibayama terjebak di sana, dan kemungkinan tubuhnya sudah tenggelam di bawah membuatnya semakin sulit untuk diangkat. Setelah mendengar hal itu, Motoh merasa sedih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Takaba juga mengatakan bahwa Shibayama mungkin khawatir tentang kekuatan ajaibnya sendiri, dan mungkin dia melompat ke dalam air untuk melarikan diri dari tekanan. Setelah kalimat itu, Takaba menunjuk ke air terjun dan mengatakan bahwa dia bisa melihat roh Shibayama. Pada saat itu, Sukano tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa itu salah. Shibayama tidak bunuh diri. Sebenarnya, Shibayama berusaha untuk berdiri di bawah air terjun, berharap bisa mendapatkan kekuatan ajaib, tetapi dia malah terjatuh. Setelah banyak kejadian, semua orang di klub mulai merasa cemas akan hal-hal menakutkan yang mungkin terjadi lagi. Namun, tiba-tiba Sukontanak berlari dari jauh dan memberitahu semua orang bahwa ada sesuatu yang buruk. Karena saat dia berjalan-jalan, dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia meminta semua orang untuk melihatnya bersamanya, mengatakan bahwa dia menemukan danau misterius sekitar 1 kilometer dari sana. Ketika semua orang mengikuti, mereka terkejut karena tempat yang dulunya merupakan pemukiman, kini telah berubah menjadi danau, dan rumah serta orang-orang di sekitar sana telah menghilang.
Dalam keterkejutan teman-teman, Sukano melihatnya sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga Sutani harus memberitahunya untuk berhenti, dan mengatakan bahwa mungkin Shibayama belum mati, karena apa yang dia katakan tentang berdiri di bawah air terjun untuk mendapatkan kekuatan ajaib bisa membuat Shibayama jatuh dan mati, gitu. Karena itu, dia merasa bahwa Mozotani akan menyalahkannya atas kematian Shibayama. Dia pun tertawa dan mengatakan bahwa mungkin Shibayama masih hidup. Namun, tawa Sukano membuat semua orang di klub penasaran mengapa dia tertawa. Sukano kemudian mengatakan bahwa dia merasakan ketakutan semua orang, tetapi semua orang di klub supernatural seharusnya tidak takut pada hal-hal supernatural. Karena jika menghadapi hal seperti ini, seharusnya mereka merasa bersemangat. Maksudnya adalah untuk tidak takut dan lebih menikmati pengalaman ini, dan tentu saja akan ada bahaya yang menyertainya. Namun, jika takut pada bahaya, bagaimana bisa menemukan hal-hal supernatural? Tiba-tiba, seekor monster mirip dinosaurus muncul dari air di depan mereka, dan Sukhothai berkata, "Lihat, monster raksasa dari zaman kuno, dinosaurus pasti ada di dunia nyata." Setelah kejadian itu, orang-orang di klub mulai menjauh dari persaingan antar gadis, dan berkumpul untuk berdiskusi bahwa kota ini mulai tidak normal. Sejak mereka pindah, banyak hal aneh yang terjadi dan semua orang setuju. Sementara gadis-gadis sedang berdiskusi, mereka tidak menyadari bahwa pada saat yang sama ada tangan seseorang yang muncul dari bawah air terjun. Dan dalam sekejap, mereka mendengar suara seseorang mengetuk pintu di depan rumah. Semua orang penasaran siapa yang mengetuk pintu larut malam seperti ini. Namun, ketika mereka mendengarkan dengan seksama, mereka menyadari bahwa suara itu bukan siapa-siapa, melainkan suara Shibayama. Dia meminta mereka untuk membuka pintu untuknya. Mendengar itu, Tani tidak ragu untuk membuka pintu karena merasa senang bahwa dia masih hidup. Namun, ketika dia membuka pintu, dia langsung berhadapan dengan sosok seseorang yang berdiri kaku di depan pintu. Melihat itu, Tani terkejut dan segera menutup pintu, tetapi mereka tetap yakin bahwa suara itu pasti suara Shibayama. Ketika mereka berpikir lebih dalam, sosok itu mungkin adalah Shibayama, dalam keadaan mayat yang membusuk. Namun, sebelum mereka bisa menghilangkan keraguan, mayat Shibayama sudah menghancurkan pintu dengan kekuatannya. Ketika ketiga gadis itu melihat mayat yang membusuk, mereka langsung berteriak dan berlari keluar dari rumah. Namun, apa yang mereka temui saat berlari keluar justru membuat mereka semakin bingung tentang di mana mereka berada, karena di depan mereka ada patung batu yang menyerupai manusia berdiri megah. Di sampingnya, mereka juga menemukan Sukano yang mengatakan bahwa semua orang memang pantas menjadi anggota klub supranatural. Dia meminta semua orang untuk melihat patung batu kuno itu. Gadis-gadis yang melihat itu kemudian memberitahu Sukano bahwa semua ini terjadi karena Sukano yang membuat kota ini menjadi dunia yang aneh. Namun, Sukano menjelaskan bahwa dia hanya mencari hal-hal yang menakjubkan dan tidak ada alasan untuk menciptakan semua ini. Selama percakapan itu, mayat Shibayama mengikuti mereka, membuat gadis-gadis ketakutan. Berbeda dengan Sukano yang mengatakan bahwa Shibayama telah bangkit dan benar-benar hidup. Di sisi lain, Sukano tidak tahu bahwa sosok yang bangkit itu adalah Shibayama dan dia merasa terkejut. Namun, pada saat yang sama, Shibayama mengeluarkan sinar dari ujung jarinya ke arah Sukano. Tetapi beruntung dia bisa menghindar. Dua gadis yang sedang bersemangat mengatakan bahwa itu pasti kekuatan yang diberikan air terjun kepada Shibayama karena dia sudah berada di sana cukup lama. Meskipun dia adalah mayat, dia masih bisa menggunakan kekuatannya, dan Sukano serta mayat Shibayama pun terlibat dalam pertarungan. Saat ini, ekspresi Chitakawa berubah. Dia tertawa seperti orang gila dan berkata bahwa kali ini dia akan membunuh dengan sungguh-sungguh. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan menembakkannya ke mayat Shibayama yang terkena kekuatan itu hingga bagian tubuhnya hancur dan tersebar di seluruh area. Sementara itu, Sukano terlihat terpesona seolah-olah dia sedang menyaksikan pertarungan tinju sambil mengungkapkan bahwa dia tahu apa yang terjadi, tetapi dia hanya berdiri menerima kekuatan dari bawah air terjun dan melihat semuanya sejak awal. Dia menjelaskan bahwa Shibayama berniat berdiri di bawah air terjun, tetapi Chitakawa mendorongnya hingga jatuh ke sana.
Karena semua orang tahu, Chitakawa tertawa dan berkata, "Jadi kalian sudah tahu?" Dia juga mengatakan bahwa apa yang dia katakan tentang bisa melihat roh hanyalah kebohongan, tetapi kali ini kekuatan ini nyata. Dia bahkan menyatakan bahwa dia mulai menyukai dunia aneh yang diciptakan Sukano, dan dari sekarang itu akan membuat kota ini semakin menyenangkan. Namun, mendengar itu, Sukano meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima hal itu yang cukup menyedihkan. Kemudian, gambar berpindah ke waktu yang lebih tenang, di mana saat ini, para siswa telah pindah sekolah dan kota kembali normal seperti sebelumnya. Namun, Shibayama tidak kembali, dan Sukano juga menghilang. Ada desas-desus bahwa Sukano sedang mencari Shikano, tetapi kami masih penasaran tentang Sukano dan apa yang mungkin dia temui di tempat baru yang dia pindahi. Boneka pengusir burung. Upacara pemakaman seorang gadis bernama Yuki, di mana dalam upacara tersebut, Numata, ayahnya, masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya telah pergi begitu cepat. Kerabatnya memberitahunya untuk segera menguburkan Yuki, karena jika ditunda, Yuki tidak akan bisa pergi ke surga dan bertemu ayahnya. Hal itu semakin menegaskan kesedihannya, dan dia pun memanggil nama Yuki. Setelah upacara pemakaman itu, ayahnya secara rutin mengunjungi makam putrinya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Toshio, mantan pacar Yuki, yang ia pikir adalah penyebab kematian Yuki. Keduanya bertengkar, di mana Toshio mengatakan bahwa jika ayah tidak menentang pernikahan mereka, semua ini tidak akan terjadi. Dia juga tetap bersikeras bahwa dia mencintai Yuki. Namun, sejenak kemudian, ayah mengambil patung pengusir burung yang ada di dekatnya dan menancapkannya di makam putrinya untuk mengusir Toshio, sambil mengatakan bahwa patung pengusir burung ini dimaksudkan untuk mengusir orang seperti Toshio. Mendengar itu, Toshio tidak memiliki kata-kata untuk dibalas dan memilih untuk pergi dengan baik. Namun, tidak lama setelah itu, ayah yang setiap hari mengunjungi makam putrinya mulai memperhatikan bahwa patung pengusir burung yang ditancapkan di makam mengalami perubahan. Tiba-tiba, wajah patung pengusir burung itu berubah menjadi wajah Yuki, putrinya, yang membuat sang ayah berpikir bahwa ini mungkin sebuah keajaiban. Ia berusaha untuk berbicara dengan patung tersebut, meskipun patung itu tidak memberikan jawaban apapun. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang datang ke pemakaman mulai melihat perubahan pada patung pengusir burung yang memiliki wajah mirip Yuki. Ayahnya memberitahu semua orang bahwa sekarang jiwa putrinya mungkin telah merasuki patung pengusir burung itu dan putrinya telah hidup kembali meskipun ia belum bisa berbicara. Selain itu, ia pernah mencoba membawa patung pengusir burung itu pulang, tetapi itu justru membuat patung tersebut kembali ke bentuk semula. Karena itu, ia hanya bisa mengenakan pakaian yang disukai putrinya pada patung tersebut. Namun, tidak lama kemudian, kisah ayah dan putrinya menyebar, sehingga banyak orang dari desa dan luar daerah datang untuk menguburkan jenazah di pemakaman itu, dan mereka juga menancapkan patung pengusir burung di makam. Anehnya, setiap patung pengusir burung berubah menjadi sosok orang yang telah dimakamkan, yang berarti orang-orang tercinta yang telah tiada, seolah-olah mereka kembali hidup di pemakaman ini. Hingga suatu ketika, ada sebuah keluarga yang baru saja kehilangan putra tercinta mereka. Namun, pendapat suami istri ini tidak sejalan. Suami merasa bahwa menancapkan patung pengusir burung adalah hal yang konyol dan akan menghalangi jiwa untuk terlahir kembali. Sementara itu, istri yang masih berduka atas kepergian putra mereka berusaha dengan segala cara untuk melihat wajah putranya sekali lagi, apapun caranya. Hal ini menyebabkan mereka bertengkar di pemakaman dan berdebat tentang patung pengusir burung tersebut. Akhirnya, suami mengizinkan istrinya untuk menancapkan patung pengusir burung di makam putra mereka karena ia merasa kasihan padanya. Pada malam itu, ia membawa bunga untuk Yuki di makam dan mulai bermimpi bahwa ia bertemu Yuki lagi. Dalam mimpinya, ia bertanya apakah Yuki masih hidup dan ia melamar Yuki tanpa memikirkan apa yang dipikirkan ayahnya. Ketika Yuki mendengar itu, ia meminta kepastian lagi dan Toshio berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Namun, pada saat itu, Yuki menunjuk ke sesuatu dan berkata, apakah itu benar? Ketika Toshio melihat ke arah yang ditunjuk, ia melihat patung pengusir burung yang ditancapkan di depan makam Yuki, yang membuatnya terkejut dan terbangun.
Ia menyadari bahwa ia berada di pemakaman dan tidak tahu kapan ia tertidur di sana. Ketika ia melihat sekeliling, ia menemukan banyak patung pengusir burung milik penduduk desa yang merupakan pemandangan yang sangat menyeramkan. Namun, yang lebih menakutkan adalah patung pengusir burung Yuki di depannya yang sedang menatapnya, ditambah dengan suasana mencekam di mana patung pengusir burung memenuhi pemakaman, membuatnya merasa hampir kehilangan akal. Ia berusaha melarikan diri, tetapi ketika ia berhenti berlari, ia mendapati dirinya berdiri di tempat yang sama. Kini, tatapan Yuki yang menatapnya terasa dingin dan penuh kesedihan. Lalu, gambar beralih kembali ke pasangan suami istri yang membawa jenazah putra mereka dan memutuskan untuk menancapkan patung pengusir burung. Namun, pada hari itu, ketika mereka kembali mengunjungi makam putra mereka, mereka terkejut melihat bahwa patung pengusir burung putra mereka memiliki wajah yang cemberut dan seolah menatap sang ayah. Melihat itu, sang ayah memarahi istrinya, mengatakan bahwa ia seharusnya tidak menancapkan patung itu sejak awal. Ia kemudian mendekati patung dan mencoba mencekik leher patung tersebut, berniat untuk merusaknya. Istrinya yang melihat itu segera menghampirinya, membuat sang suami kehilangan keseimbangan, sehingga patung pengusir burung putra mereka terjatuh dan menancap tepat di jantungnya, menyebabkan kematiannya seketika. Namun, setelah melihat kejadian itu, ekspresi wajah istrinya tiba-tiba berubah, dan ia berkata, "Kau yang membunuh anakku," karena ia berpikir bahwa ini mungkin adalah niat putranya untuk membalas dendam kepada orang yang membunuhnya, yang merujuk pada ayahnya sendiri. Di sisi Toshio, yang kini terbaring tak berdaya bersama patung pengusir burung Yuki, pada pagi hari itu, ayah Yuki datang dan menemukannya. Namun, ketika ayahnya mengangkat patung pengusir burung Yuki yang menimpa Toshio, ia menyadari bahwa Toshio telah meninggal mengikuti Yuki. Ketika ia melihat sekeliling pemakaman, ia menemukan banyak patung pengusir burung, karena orang-orang yang ingin bertemu dengan orang tercinta yang telah tiada dan ingin bersama selamanya. Setelah menyadari hal itu, ia meletakkan patung pengusir burung dan Yuki di samping jenazah Toshio seperti semula, berharap putrinya akan bahagia bisa bersama orang yang dicintainya selamanya.